Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat tahmid. Senantiasa kita bersyukur, kita mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam hari ini kita kembali hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di kajian pengajian lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang perdana selepas kurang lebih 2 bulan yang lalu atau Ramadan telah kita laksanakan, bahkan kita telah menjalankan hari raya Idul Fitri, sehingga kegiatan kajian pengajian lembaga dakwah Nahdlatul Ulama sementara kita nonaktifkan karena kesibukan kegiatan selama ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di perdana ini bahkan di pertemuan selanjutnya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus mengikuti program yang telah dijalankan oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap tercurahkan kepada Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa terus berada di jalan dan petunjuknya. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhir mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya mari kembali kita lakukan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon berkenan Ustaz Muhammad untuk memimpin dalam kita salawat. Pada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa senantiasa diberikan ridha dan berkah dari Allah. Insyaallah kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, maka pada acara selanjutnya yaitu tasyah, di mana pada malam hari ini di perdana kajian lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen ini akan langsung disampaikan oleh hormat Bapak Haji Khairuddin Siswanto SAG SPD, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani wal islam wa ja'alana ma'al jama'ati fi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami takdimi jajaran Mustasyar PJNU Kabupaten Kuala Bapak Ibu kalau belum familiar dengan Mustasyar, itu adalah penasehat. Yang kami hormati jajaran atau yang kami hormati Ketua Rais Syuriah, merupakan pembina kita semua. Yang kami hormati Ketua PJNU Kabupaten Kuala yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua 1, dan kami hormati juga Bapak Wakil Ketua 3, Bapak Mudin SSMAP yang berkenan hadir. Yang kami hormati jajaran Banom, ketua-ketua lembaga, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama membuka kembali yaitu kegiatan kajian Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuala yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PJNU Kabupaten Kuala yang terus-menerus menggaungkan dakwah Islam wasatiyah, yang tentunya pekerjaan itu tidak berkesudahan alias terus berkesinambungan, sehingga kapanpun insya Allah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuala insya Allah terus-menerus melaksanakan kegiatan. Ada waktu untuk istirahat, mungkin bulan puasa, suasana Syawal, atau barangkali momen-momen yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan urgen yang lain. Namun setelah itu kita tetap istiqomah, Bapak Ibu sekalian. Sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini merupakan bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah akan memperoleh syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pada malam hari ini sangat spesial. Jadi mungkin saya tidak menyampaikan kajiannya, hanya menyampaikan sedikit muatan-muatan tentang keilmuan seperti itu, sebagai bagian untuk penguatan kita di dalam menghayati, kemudian juga memahami tentang ilmu yang selama ini sudah kita jalankan ini, sehingga terus menerus kita semakin hari semakin yakin dan istiqomah dalam berkhidmah, ya, melayani umat melalui wadah yang kita miliki, yaitu wadah Nahdlatul Ulama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mengutip satu ayat dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah fis-silmi, dalam aturan
Dan kalau kita artikan secara umum dalam berislam ini dengan kafah, ya. Ada beberapa atau ada beberapa cara dalam mengimplementasikan nilai-nilai kafah ini, ya. Antara lain kita sebagai warga negeri, Bapak Ibu sekalian, ya, kita melaksanakan melalui slogan kita yaitu aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah dalam rangka kita cara dalam kita beragama, ya, dalam beragama juga di dalam kita mengelola agama itu sendiri dengan berbagai macam persoalan atau urusan di dalamnya. Ada pendidikan, ada dakwahnya, ada zakatnya, ya, itu kita menggunakan kendaraan yang selama ini kita sudah pakai, yaitu Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa ciri, ya, ada beberapa ciri yang mendasar yang kemudian nampak ada perbedaan, ya. Jadi gaya-gaya kita di dalam melaksanakan, dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan kita ini, ciri yang pertama adalah tawazun. Apa itu artinya? Adalah seimbang, berimbang. Konsep kita yang tidak berat sebelah di dalam kita misalnya, ya, dalam kita menggapai kehidupan dunia, juga kita pun tidak melupakan kehidupan akhirat. Urusan-urusan dunia kita pikirkan, ya, di dalam kita berorganisasi NU ini, urusan-urusan akhirat pun juga dipikirkan, ya. Ini konsep tawazun yang selama ini kita jalani. Yang kedua adalah tawasud, ya Bapak Ibu, ya, yaitu sikap moderat, ya. Sikap moderat ini lawannya adalah ekstrim, ya. Bisa juga radikal. Nah, kita tidak seperti itu, tetapi kita ini moderat, wasatiyah. Nah, wasatiyah ini belakangan sudah banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Negara-negara misalnya Arab, ya, saya dulu pernah bercerita di sini. Kenapa Islam itu berabad-abad mengalami kemunduran, ya. Salah satunya saya contohkan di Arab, itu sudah mengadopsi konsep wasatiyah, ya. Di Somalia, nah saya lihat beberapa tayangan-tayangan para pemikir-pemikir Nahdien yang ada di Indonesia ini sudah berapa kali dijadikan mentor, ya, dijadikan narasumber, ya, yang berkaitan dengan penerapan Islam wasatiyah ini, ya. Islam yang moderat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya contohkan kehidupan yang ada di Arab dulu, ya. Saya ingatkan kembali Arab yang bertahun-tahun, ya, mungkin ratusan tahun, ya, menggunakan konsep atau gaya-gaya Wahabi, ya, yang kemudian bersinggungan atau masuk dalam hal-hal urusan pemerintah, yang kemudian menimbulkan hal-hal yang sangat membahayakan bagi masa depan Arab. Salah satu cirinya atau indikatornya, tahun 2022 ketika disurvei ternyata sudah ribuan, ya, warga Saudi itu yang sudah ateis, sudah tidak beragama lagi, bukan tidak agama tetapi tidak beragama lagi. Nah, kemudian akhirnya Pangeran MBS, ya, Muhammad bin Salman mengambil satu kebijakan, ya. Kebijakan yang diambil adalah Islam wasatiyah yang selama ini orang-orang Indonesia sudah praktekkan. Nah, ini kita kadang-kadang kebalik, ya. Orang-orang Arab sana sudah mulai meniru kita, ya. Berislam yang moderat. Dulu mereka perempuan itu tidak boleh keluar, sekarang mereka sudah membolehkan keluar, ya. Dulu bahkan, ya, hijab yang menggunakan cadar itu untuk di seluruh
bagian Saudi itu diwajibkan ya untuk wanita ya, tetapi sekarang sudah tidak, hanya tinggal Haramain saja. Wanita dulu tidak boleh mengendarai mobil ya, sekarang sudah boleh. Ini mereka meniru orang-orang Indonesia ya sekarang, tapi ada kalanya orang Indonesia malah meniru tradisi-tradisi yang mungkin mereka sudah tutup ya, tidak mau melakukan lagi. Saya tidak akan menceritakan hal-hal seperti itu, tapi Bapak Ibu mungkin bisa meraba ya kanan kiri. Yang berislamnya itu tidak secara substansial, tapi Islam yang Islam dogmatis sebetulnya. Jadi segala sesuatu harus Arabic oriented. Nah, semua harus diarabkan. Ya, kemudian manggil-manggil juga harus Arab. Ya, ini kalau tradisi Nahdlatul Ulama tidak seperti itu ya. Kita itu masuk pada esensi atau substansi, bukan hanya hal-hal yang formalistik ya. Ya, tetapi Bapak Ibu ya, kalau misalnya mau memanggil dalam kehidupan sehari-hari sudah terlanjur ya, panggilan misalnya panggil ibu, panggil umi, ya silakan aja. Yang penting jangan sampai kemudian panggilan umi itu Bapak Ibu sekalian kemudian mengklaim itu panggilan yang Islami ya. Kalau Arabi boleh ya, itu panggilan Arabi. Panggil ayah abah ya, abi ya, itu adalah mengarabkan ya. Di sana di Arab juga biar orang bukan Islam memanggilnya juga begitu ya. Karena itu adalah bahasanya gitu. Nah itu ciri kita gerakan ya Nahdlatul Ulama kita ini adalah moderat ya, kita moderat, dan sekarang sudah banyak negara-negara yang mengadopsi dari konsep tamasuk atau moderat yang dipraktekkan oleh orang Indonesia. Yang berikutnya adalah tasamuh. Ya, cara beragama kita berikutnya adalah tasamuh, artinya toleran. Orang ahli Nahdlatul Ulama pada itu dikenal sangat toleran ya. Kita bukan meniru siapa-siapa, Nabi sendiri adalah orang yang sangat toleran. Hidup bertahun-tahun dengan ya keluarga, dulu berkonsultasi dengan Waraqah bin Naufal yang juga bukan beragama Islam, enjoy saja. Pernah ada satu cerita, ada suku dari yang berbeda keyakinan bertamu kepada Nabi, kebetulan dari Minggu. Mereka bingung, aduh Nabi, ini jam waktu saya untuk beribadah. Apa yang dikatakan Nabi? Silakan Anda beribadah di sini. Nah, belakangan kita sangat sangat prihatin. Baru-baru di Pamulang kalau salah ya, di Tangerang Selatan ya, ada pembubaran ibadah oleh oknum orang Islam. Ya, kita heran, mereka meniru siapa ini ya? Kalau Nabi ya tidak seperti itu. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian ada di Gresik. Di Gresik juga ada aksi serupa juga, membubarkan ibadah orang lain ya. Nah ini saya tekankan kepada kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita bisa memahami hal-hal seperti itu sehingga kita bisa kembali ya. Kalau kadang-kadang kita ini kan ya namanya kadang pemahaman kita ini terpengaruh juga pemahaman yang dalam tanda kutip mungkin keras gitu ya, karena mungkin kita tidak ikut pembinaan dalam tubuh yang itu sendiri. Tetapi ketika kita sudah mulai melenceng ya dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, mari kita segera kembali ya kepada wadah kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin-poin ya, yang ingin saya sampaikan di sini. Yang terakhir ya, ciri dari dakwah kita Nahdlatul Ulama adalah ittibaa, yaitu berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran. Jadi kalau ada hal yang kemudian ternyata dalam perjalanannya itu melenceng, nah itu kita harus koreksi ya. Dalam kita berorganisasi ya, atau mungkin kaitannya juga dalam urusan-urusan publik yang sekiranya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya, maka kita pun harus menyuarakannya. Itu kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di
sampaikan, mari Bapak Ibu sekalian, dakwah kita ini sudah mendunia. Bapak Ibu kalau tahu ya, di Amerika itu ada juga PCINU ya. Pimpinannya kalau tidak salah Profesor Ahmad Sahab, itu luar biasa itu. Jadi dosen di sana. Terus di Australia ya ada Gus Nadir Shah Hussein atau Profesor Nadir Shah Hussein, itu juga luar biasa, menjadi pendakwah di negeri sebelah ya, yang kemudian juga mengajar juga di sana. Jadi kita jangan kecil hati. Saya juga mengimbau kepada teman-teman ya, ustadz-ustadz yang ada di Nahdlatul Ulama ini, terus ya kita optimis maju mengembangkan dakwah. Kita sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun belajar. Kalau bisa harus nanti kalau bisa dakwah kita ini juga kita kombinasi. Selama ini pun Pak Ustadz Firmadi seorang diri, kedepannya ya Pak Ustadz Teguh ya, Pak Ustadz Junaidi ya, Pak Ustadz Satam, kita harus maju ke depan ya. Mungkin kita variasi sehingga dakwah kita ini tidak monoton. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apakah keberkahan acara di malam hari ini? Mohon kesediaan Bapak Haji Khairuddin untuk membawakan doa. Baik, Bapak Ibu, izin para kiai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan wafi'in ma'hu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan jannah wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan jannah wal 'afwa 'inda al-hisab. Segala puji syukur kami haturkan kepada-Mu ya Allah. Malam hari ini kami duduk bersimpuh, mengakui segala keterbatasan kami, segala kekurangan kami di hadapan. Hanya Engkau yang maha sempurna ya Allah. Hanya Engkau yang maha mencukupkan segala macam kebutuhan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin, agar kami bisa terus-menerus membesarkan organisasi yang selama ini kami telah jalankan, yaitu Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan. Karuniakanlah kekuatan lahir batin, kesehatan kepada kami, terutama kepada para ulama, para kiai, jajaran Ustadzah, Syuriah, ketua Tanfiziah, jajaran wakil-wakil, ketua-ketua lembaga, badan otonom, serta seluruh jajaran pengurus maupun warga Nahdien di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Ya Allah, anugerahkan kemudahan kepada kami untuk bisa menjalankan roda organisasi kami ini dengan segala kesuksesan dan keberhasilan. Berikan kemudahan kepada kami serta hindarkan kami dari segala hal-hal kesulitan yang bisa menghambat langkah gerak Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala yang telah kami lakukan telah kami upayakan dengan maksimal, namun selaku manusia biasa kami mengakui segala hilaf, segala salah kami. Untuk itu ya Allah, kami mohon ampun, mohon maaf ya Allah atas segala kekurangan kami, atas segala hal yang tidak berkenan di hadapan ya Allah, dan juga tidak berkenan di hadapan umat manusia. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami.
dosa orang tua kami, ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, dosa orang-orang yang kami cintai, dosa kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia ini. Ya Allah, ampuni kami, masukkan kami ke dalam surga yang Kau ridai, dan hindarkan kami dari siksa api neraka yang Engkau laknat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang dimaafkan Allah wa fiqillah mutarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kepada pedagang kepada seorang belajar Kabupaten Kepulauan Yapen, pengucapan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen, lembaga dakwah dan Kepulauan Yapen, remaja Masjid Darul Furqan di bidang dakwah. Jadi mohon berkenan untuk bisa berada di hadapan. Ya, berikut mungkin satu kali saja ya, sekalian. Ya, di bidang pendidikan, izin Bapak Kepala TPQ Darul Furqan, Kepala TPQ Ahsan Al-Khulud, TK Muslimah NU, Markas Al-Quran Darul Furqan, dan yang terakhir Madrasah Hidayah Nahdlatul Ulama. Ini perwakilan dari Muslimat TK Muslimat NU, ya, MAQ, alhamdulillah, ya, dari 10 penerima dana dari beasiswa. Masih ada yang belum. Untuk BCNU mohon berkenan Pak Udin Kesos. Thank you. Atau tidak? Enggak, sampai sudah. 1, 2, 3.